Grant mengatakan, rumus hidupku cukup sederhana. Aku bangun di pagi hari dan tidur di malam hari. Di antaranya, aku mengisi hidupku sebaik yang aku bisa. Namun sebelum Anda mengisi hidup Anda hari ini, mari kita awali dengan mengisinya dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo Kamis 30 Desember 2021 tertulis di Matius 28 ayat 20b. Demikian dikatakan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai idama, saena donganoku dohamu gandup ari, rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Demikianlah firman Tuhan. Jika seorang pemimpin atau orang tua yang mau pergi dalam jangka waktu tertentu atau pergi selamanya meninggal dunia, pada umumnya memberikan pesan-pesan kepada mereka yang ditinggalkan. Mereka yang ditinggal pun akhirnya sungguh mengingat-ingat dan berusaha melaksanakan pesan-pesan tersebut sebaik mungkin sebagai bukti cinta kasih mereka kepada yang memberikan, yang berpergian atau yang meninggal dunia itu. Demikianlah renungan kita hari ini. Jika kita baca Matius 28 secara keseluruhan, merupakan amanat agung Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Ada 3 pesan atau amanat yang disampaikan, yaitu yang pertama, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita semua dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus, Sang Guru sejati, serta mengajak saudara-saudara kita yang lainnya juga menjadi murid-muridnya. Maka mari pertama-tama kita menjadikan diri kita sebagai murid Yesus yang baik, yang setia mendengarkan dan melaksanakan sabda-sabdanya dalam cara hidup dan cara bertindak kita setiap hari. Kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptis berarti menjadikan seseorang menjadi bagian kerajaan Allah, menjadi pengikut Tuhan, sehingga orang yang dibaptis menjadi hidup khusus dan suci, hanya mengabdi kepada Tuhan saja, serta menolak semua godaan-godaan setan. Dan yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di mana kita bisa melihat perintah Tuhan? Perintah Tuhan hanya dapat kita pahami di dalam firman-Nya. Maka kita diminta agar semakin merindukan firman Allah yang harus menjadi pola hidup kita sehari-hari. Melaksanakan ketiga pesan Yesus tersebut tak akan terlepas dari aneka tantangan, hambatan, atau masalah yang dapat membuat kita mundur atau tak sanggup lagi melaksanakan pesan tersebut. Seperti pengalaman seorang misionaris berasal dari Skotlandia yang bernama David Livingstone. Ia melakukan penginjilan ke Afrika selama 16 tahun. Awalnya dia ditempatkan di satu wilayah pelayanan di Afrika, wilayah yang aman. Namun ia ingin agar lebih banyak orang diselamatkan, sehingga ia memutuskan meninggalkan zona amannya dan mengikuti para pedagang untuk melaksanakan misi pengkabaran Injil. Dalam perjalanannya ia mengalami kesulitan banyak penyakit yang dia terima yang sampai menyerang pembuluh darahnya. Tangan kirinya cacat akibat serangan binatang buas dan tubuhnya kelihatan sangat kurus. Setelah kembali ke asalnya, dia menjadi dosen di salah satu universitas yang bernama Glasgow dan selalu membagikan pengalamannya kepada para mahasiswa. Dia mengatakan, tahukah Anda apa yang membuat saya bertahan melewati masa-masa sulit dan kesepian di sepanjang hidup saya? Jawabnya adalah karena janji Kristus yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 20b yang menjadi ayat renungan kita hari ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
ternyata janji itu adalah milik kita semua juga. Apapun pencobaan yang kita hadapi, Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Ia berserta dengan kita di setiap langkah perjalanan hidup kita ini. Dia selalu ada. Khususnya besok, kita akan mengakhiri tahun 2021 dan akan memasuki tahun 2022. Kita sudah merasakan penyertaan dalam hidup kita, terlebih di masa-masa pandemik ini. Dan tetaplah percaya bahwa Dia akan tetap menyertai kita meskipun mungkin kita akan tetap menghadapi hari-hari kita yang penuh dengan kesulitan-kesulitan. Namun kita dipanggil untuk tetap semakin percaya. Lakukan perintahnya dan peganglah janji Tuhan dalam hidup Anda untuk hari ini dan sampai selama-lamanya. Maka kita akan selamat. Amin. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, dalam hidup ini kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami tak dapat menghadapi rintangan dan kesulitan-kesulitan hidup ini hanya dengan penyertaan-Mu saja. Kami percaya dapat melalui hari-hari kami. Oleh karena itu Tuhan, tetaplah menyertai kami dan berilah roh kesetiaan bagi kami untuk memegang perintah-Mu dan amanat-Mu dan menjadi saksi di tengah dunia ini dalam kekurangan kami dan kelebihan kami, agar kami layak menjadi bagian kerajaan-Mu kelak. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani hari-hari Anda hari ini, hari-hari tahun kita yang akan berlalu, dan kiranya Tuhan menguatkan kita menjalani hari-hari kita yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.